kelaparan. Tidakkah ia masuk ke dalam rumah Allah waktu Abiatar menjabat sebagai imam agung, lalu makan roti sajian yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam, dan memberikannya juga kepada pengikut-pengikutnya. Lalu kata Yesus kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi, Anak Manusia adalah Tuhan juga atas hari Sabat. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah, terpujilah Kristus. Nah, saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya berada di tengah sawah ini, di perkebunan dan makam ini. Saya ingin menyampaikan kegelisahan saya begini. Banyak orang itu gelisah dan tidak nyaman justru ketika beribadah kepada Tuhan. Kenapa? Karena selalu menginginkan sesuatu itu perfect, sempurna, berjalan. Yang misdinar juga dak-dikduk nanti kalau keliru, yang kur juga was-was nanti kalau dicela, yang petugas ketertiban juga takut kalau salah menempatkan orang, yang tugas parkir pun juga khawatir bahwa justru tidak menjaga ketertiban dan seterusnya. Sayang, kalau misalnya ibadah pun saat perjumpaan yang menggembirakan dengan Allah, kita dihantui dengan perasaan-perasaan semacam itu. Yang seharusnya, semestinya tidak demikian. Kenapa? Karena sesungguhnya setiap doa, ibadah, perjumpaan, persekutuan itu kesempatan untuk mengalami kegembiraan karena Allah yang hadir dan mencintai. Dan Allah yang hadir dan mencintai itu tidak mengukur kita dengan kesempurnaan dalam ibadah. Ini penting. Ini penting sekali. Maka ketika memang sudah saatnya untuk beribadah, untuk berjumpa dengan Tuhan, nikmatilah saat itu. Perayaan pernikahan selalu istimewa bagi keluarga dan terutama bagi pasangan calon suami istri ini. Dan sebelum perayaan, biasanya saya mendekati mereka dulu di depan pintu sebelum upacara dimulai, untuk mengatakan bahwa inilah saatmu, inilah kegembiraanmu bersama keluarga dan kita semua, maka hayatilah dengan penuh kegembiraan. Jangan ada hati yang was-was sedikit pun, tetapi biarkanlah Allah akan melengkapi dan menyempurnakan berkat-Nya kepadamu lewat upacara yang akan terjadi. Nanti dalam ibadah tidak ada yang salah, aku bilang. Sehingga ketika mulai ibadah, mereka mengalami kegembiraan terlebih dahulu daripada memikirkan perayaan ini lancar, sempurna atau tidak. Bahkan hari ini yang saya bacakan dari kitab Markus tadi, ketika orang Farisi yang taat dengan hukum-hukum itu mencela karena para murid melanggar hukum Sabat, Yesus kemudian mengutip Taurat yang menceritakan bahwa dulu Daud dan pengikut-pengikutnya karena lapar lalu memasuki tempat suci pada bagian yang sangat suci yang tidak boleh dimasuki oleh siapapun kecuali imam-imam agung, orang-orang terpilih. Dan bahkan bukan hanya masuk dengan teranyaan, tetapi mengambil sesajian untuk kemudian dimakan, padahal tidak boleh siapapun mengambil apalagi memakannya. Dan Daud membagikan itu kepada para pengikutnya dan mereka kenyang karenanya.
Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, se-ekstrim itu bahkan peristiwa Daud dan para pengikutnya. Maka dalam banyak hal berkaitan dengan ibadah dan doa bersama yang seringkali membuat kita bahkan tidak gembira tetapi was-was, khawatir bahwa tidak lancar dan seterusnya, pengambilan lagu yang keliru, mewiruki secara keliru misalnya dan seterusnya, bahkan itu adalah sekunder. Yang pertama-tama adalah kegembiraan merayakan kehadiran Tuhan. Maka jangan cepat panik, jangan cepat marah, jangan cepat kecewa hanya karena tidak sempurna, bahkan dalam relasi dengan Tuhan. Ingat, Tuhan menjadikan segalanya sempurna, bukan dari diri kita, tetapi dari kuasa-Nya. Beberapa hari lalu saya misa di suatu tempat di lereng Lawu yang menjadi bagian stasi dari paroki ini. Umatnya ada 9 orang yang hadir dalam misa. Tentu karena jaraknya jauh dan tidak mungkin untuk mengambil ketika ada yang tertinggal, saya menyiapkan dengan penuh saksama. Ngono wae ada yang carry, yaitu buku bacaan dan tata perayaan Ekaristi, karena sebelum berangkat saya buka dulu untuk mempersiapkan dan lupa tidak saya masukkan ke tas. Apa yang terjadi? Ya di sana tetap misa, ada anggur, ada hosti, tetapi bacaan tidak ada. Saya membuka internet, tidak ada sinyal. Ciloko banget toh. Akhirnya saya membuka teks kitab suci yang kayaknya pas deh. Lalu kemudian kita Ekaristi. Privasi dan syukur agung saya doakan apalan. Apakah saya apal? Tidak apal. Ya jadi sesampainya tiada rotan akar pun jadi. Apakah kurang kegembiraan saya? Enggak. Apakah rahmat Tuhan menjadi minus karena itu? Rasanya tidak deh. Tidak seperti itu Allah kita. Maka pesan hari ini adalah ketika kita merayakan ibadah, rayakanlah dengan kegembiraan hati. Tidak harus sempurna. Kor tidak harus sangat merdu. Bahkan akan sangat baik kalau lagu itu bisa dinyanyikan seluruh umat walaupun suarane ngalor ngidul, tetapi semua orang memuji Allah. Saudari-saudara, entah dalam ibadat, entah dalam hidup beragama, entah dalam keseharian, rayakanlah kehidupan karena Allah mencintai Anda dan memaklumi segala keterbatasan dan kekurangan Anda. Amin. Tuhan memberkati Anda semua dan keluarga, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita lanjutkan perjalanan sepedaan ke arah sana itu. Mudah-mudahan saya menemukan kegembiraan karena keindahan alam dan berkat Tuhan, kesehatan yang baik. Dan saya berdoa untuk Anda semua. Lah terus niki jenengan nyekar batih. Sedo kapan? Pondok arep lalu wae wong duwe wedhus niku lho Mas. Oh nggih, dereng dangu sanget setunggal tahun. Ora entuk dilayon nyang RT Tenungan ora ngeluh ora oleh siaran kok. Gawat kok. Ah nggih, pas Covid to niku. Nggih, gawat. Dos kenging Covid. Mboten jane. Jane mboten. Gula. Oh gula nggih. Ya Gus cerita Mas. Dhisik urung nek jaman ngeten-ngeten iki bebas. Bebas nggih nggih. Sakniki mbayar sak yuta. Oh, nek ngubur saniki bayar sak yuta nggih. Kini saya melalui jalan-jalan lorong aspal kecil ini dan menemukan satu bentuk masjid yang sangat indah, lanjawani. Masjid Baitul Mardiyah. Dan di balik ini ada suara orang-orang yang memuji Tuhan. Bentuk masjidnya sangat indah. Saya akan agak mendekati. Ini luar biasa ya keberagaman di Indonesia, menyenangkan dan menyejukkan hati.
Nah, pemandangan di sekitar jembatan ini sangatlah indah. Anda bisa menyaksikan di layar ini sangat indah. Lalu lintasnya tidak padat, jadi enak untuk bersantai sepedaan setiap kali berhenti menikmati pemandangan. Ini tempat favorit saya juga ketika sepedaan. Nanti ke sana saya juga akan melewati gunung yang dipotong, itu juga indah sekali untuk membuat jalan di tengahnya. Indah. Yuk.